Wolves kembali beraksi di Liga Primer dalam pertarungan Boxing Day di Molyneux. The Old Gold menyambut Manchester United di West Midlands dalam pertandingan yang akan menjadi laga yang sangat seru di Molyneux. Setelah Vitor Pereira mengukir sejarah dalam debutnya bersama Wolves, manajer baru tersebut berharap dapat tampil mengesankan di hadapan pendukung tuan rumah untuk memperpanjang keceriaan pesta. Tim asuhan Ruben Amorim yang sedang berjuang akan bertandang ke Wolverhampton dengan harapan dapat membalikkan performa terkini mereka dengan kedua tim sangat ingin menang. Setelah Mario Lemina absen dalam kemenangan Wolves atas Leicester City, diharapkan pemain internasional Gabon tersebut akan kembali ke dalam skuad. Pemain lain yang kembali adalah Ryan Ait-Nouri yang menjalani larangan satu pertandingan karena kartu merah yang diterimanya pada minggu ke-16. Mengingat betapa mengesankannya Rodrigo Gomez saat melawan Leicester, Pereira bisa mengalami kesulitan dalam memilih pemain menjelang pertandingan. Di posisi penjaga gawang, Jose Sa pasti akan mempertahankan posisinya setelah tampil mengesankan melawan Leicester. Di sisi kanan pertahanan, Matt Doherty dapat dianggap tidak tergantikan setelah penampilannya pada debut Pereira. Ia harus memutuskan apakah akan tetap mempercayai Gomez atau mengembalikan Ait-Nouri ke dalam starting 11. Di tengah, Joao Gomez dan Andre hampir sempurna melawan Leicester. Di lini serang, Matheus Cunha dan Jørgen Strand Larsen berbicara sendiri, seperti halnya Guedes yang dapat bermain sebagai starter untuk pertandingan Liga Primer berturut-turut. Manchester United akan membutuhkan peningkatan yang serius saat bertandang menghadapi Wolves di Liga Primer pada Boxing Day. Andre Onana akan tetap menjadi penjaga gawang saat melawan Wolves, sementara mungkin ada dua perubahan di lini pertahanan tengah, dengan Leny Yoro yang akan bermain sejak awal, dan Matthijs de Ligt yang akan kembali jika ia sembuh dari penyakitnya baru-baru ini. Manuel Ugarte harus mempertahankan perannya di lini tengah dan ia bisa dipasangkan dengan Casemiro saat Amorim ingin menyegarkan timnya. Tampaknya Diogo Dalot akan tetap menjadi bek sayap kiri, dan Amad Diallo harus dipindahkan kembali ke peran tersebut setelah ia kesulitan tampil mengesankan sebagai gelandang serang. Bruno Fernandes dipastikan akan bermain sejak awal dan Alejandro Garnacho bisa saja bermain sejak awal. Rasmus Højlund layak mendapat kesempatan starter setelah Joshua Zirkzee tampil mengecewakan dalam kekalahan 3-0 dari Bournemouth pada akhir pekan. Manchester United bersiap untuk pertarungan seru di Boxing Day melawan Wolverhampton Wanderers dalam pertandingan Liga Primer yang menegangkan. Pelatih kepala United, Ruben Amorim, akan bersemangat untuk membawa timnya kembali ke jalur kemenangan. Amorim juga akan memberikan perhatian khusus pada penampilan bintang Wolves, Matheus Cunha. Pemain andalan Brasil itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama 2 tahun terakhir. Namun, United tidak pernah melakukan pendekatan resmi untuknya. Setan Merah harus mengambil langkah berani untuk mengamankan Cunha bulan depan. Ia telah berada dalam performa yang tak tertahankan, mengantongi 9 gol dan 3 assist dalam 17 penampilan Liga musim ini. Cunha terus bersinar meskipun penampilan Wolves buruk, yang menunjukkan karakternya yang kuat. Bintang dengan nilai 42 juta pound itu bisa sangat cocok untuk sistem 3-4-3 Amorim. Wolves telah beralih ke formasi yang sama dalam beberapa pertandingan terakhir, dan Cunha telah berkembang pesat dalam peran nomor 10 di sisi kiri. Ia juga akan memberikan opsi rotasi yang berharga untuk posisi penyerang tengah. Amorim membutuhkan pembawa bola yang elit di sisi kiri, peran yang dipenuhi Amad Diallo di sisi yang berlawanan. Cunha memiliki perpaduan yang sempurna antara kecepatan dan kontrol bola untuk berkembang dalam peran ini. Dengan fisiknya yang kuat dan keuletannya dalam duel, ia akan membawa kehadiran yang kuat dan dinamis dalam serangan. Wolves tidak akan membiarkannya pergi dengan harga murah di tengah musim. Namun,
agen memainkan peran besar dalam menentukan langkah selanjutnya seorang pemain. Menjelang pertandingan, Amorim dihujani banyak pertanyaan mengenai Marcus Rashford. Amorim mengklarifikasi bahwa Rashford ingin bermain, tetapi ia telah membuat keputusan pribadi untuk tidak memasukkannya. Sementara itu, Amorim berbicara dengan Sky Sports awal minggu ini. Pelatih asal Portugal itu menyoroti bahwa rombongan Rashford juga terlibat dalam wawancara baru-baru ini. Mereka memilih untuk melakukan wawancara, dan bukan hanya Marcus. Namun, menurutnya saat ini, dia fokus pada peningkatan Marcus, dan MU membutuhkan pemain berbakat seperti Marcus. Amorim melupakan wawancara itu sekarang, dan fans melihat pola yang sama dalam kasus Jadon Sancho dengan Erik ten Hag. Pola yang sama terjadi pada Rashford. Amorim tidak terkesan dengan kontribusinya di lapangan latihan, dan akibatnya ia tidak dimasukkan dalam skuad pada hari pertandingan. Sebenarnya, Alejandro Garnacho juga tidak diturunkan saat melawan Manchester City, tetapi telah kembali bergabung dalam skuad untuk 2 pertandingan terakhir. Tampak jelas bahwa Amorim tidak yakin Rashford cocok dengan sistem 3-4-2-1 miliknya. Ia tidak memiliki etos kerja defensif untuk beroperasi dari posisi bek sayap kanan atau kiri. Rashford jarang bermain sebagai gelandang serang, dan ada persaingan ketat dari Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee di lini depan. Ia mungkin akan pindah pada bulan Januari. Dengan minimnya menit bermain dan performanya yang tidak konsisten, klub-klub mungkin enggan mengontraknya secara permanen. Bisa jadi itu adalah kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Manchester United kembali ke Mali untuk mendapatkan permata lini tengah lainnya, Daba Diakite. Untuk kedua kalinya, seorang pemain muda berperingkat tinggi akan pindah dari Mali ke Manchester. Sebelumnya, awal tahun ini, United bergerak cepat untuk merekrut Sekou Kone yang berusia 18 tahun dari klub Mali Guidars FC, dan menurut Africa Forward, MU ingin mengulangi trik tersebut untuk rekan senegaranya yang masih muda, Daba Diakite. Si pemuda bermain untuk Joliba AC dan, seperti Kone, adalah gelandang bertahan. Ia digambarkan sebagai salah satu prospek yang paling dicari oleh klub-klub asing. Dan menurut laporan tersebut, Setan Merah berada di posisi terdepan untuk mendapatkan pemain tersebut. Setelah memulai proses perekrutannya, Africa Forward menganggap informasi ini berasal dari sumber yang sangat dekat dengan pemain tersebut. Diakite dianggap sebagai gelandang bertahan terbaik yang bermain di kejuaraan Mali, dan semakin dekat dengan jajaran elit sepak bola internasional. Pimpinan Setan Merah telah memulai negosiasi dengan Joliba AC untuk merekrut Daba Benoit Diakite. Waktunya tampaknya tepat untuk kepindahan tersebut karena Diakite hanya memiliki 3 bulan tersisa dalam kontraknya, dan United hanya menunggu persetujuan dari pemberi kerjanya saat ini untuk mengajukan penawaran resmi. Laporan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ini hanya masalah waktu. United melakukan langkah cepat untuk mendapatkan pemain muda di luar batas Eropa, merupakan perubahan kecepatan yang menggembirakan dalam perekrutan klub.